Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tema, yaitu tentang God's Gracious Hands. Sebuah perenungan yang kita akan sama-sama coba untuk lakukan di tengah persiapan kita masuk ke dalam Jumat Agung dan Paskah. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena hari ini adalah hari di mana Engkau memberikan sebuah tempat dan waktu perhentian bagi jiwa kami. Untuk kembali melihat kebaikan Tuhan, kembali merenungkan kesementaraan hidup kami, kembali mengingat bagaimana kami seharusnya menjalani hidup kami di dunia ini. Tuhan, kami sungguh berdoa, lewat firman Tuhan pada pagi ini Engkau kembali menguatkan kami, mendidik kami, membangunkan hati kami untuk berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup. Tapi di sisa waktu yang Tuhan masih percayakan, kami sungguh mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, untuk menolong jemaat-Mu mengerti dan menolong mereka untuk kembali berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Tawarik 21 pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca dari TB versi yang kedua. Terjemahan Alkitab versi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Kemudian bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Jawab Yoab, "Kiranya Tuhan menggandakan rakyatnya 100 kali lipat dari yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa hal itu harus menjadi kesalahan yang ditanggung oleh orang Israel?" Namun titah raja itu tetap harus dilaksanakan oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Dari seluruh Israel ada 1.100.000 orang yang dapat menggunakan pedang, dan dari Yehuda ada 470.000 orang yang dapat menggunakan pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak didaftarkannya di antara mereka, sebab titah raja itu sangat memuakkan bagi Yoab. Di mata Allah pun titah itu jahat, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Sekarang singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh." Tetapi Tuhan berfirman kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 hal kuperhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu darinya, dan aku akan melakukannya kepadamu." Lalu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, pilihlah 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan-lawanmu, sementara pedang musuh-musuhmu menyusulmu, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Sekarang pertimbangkanlah jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku." Jawab Daud kepada Gad, "Aku merasa sangat susah. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar belas kasihannya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Lalu Tuhan mendatangkan sampar atas orang Israel, dan tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Ketika malaikat itu hendak memusnahkannya, Tuhan melihatnya dan menyesal atas malapetaka itu. Berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup sudah, turunkan tanganmu." Waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan milik Ornan, orang Yebus. Ketika Daud melayangkan pandangnya, ia melihat malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan pedang terhunus di tangannya yang diacungkan ke atas Yerusalem.
Lalu Daud dan para tua-tua bersujud dengan berpakaian kain kabung. Berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah menimpa umatmu dengan tulah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Inggris ada sebuah frase yang mungkin saudara pernah dengar frase ini. Frase ini berkata begini, one mistake, many victims. One mistake, many victims. Saudara, ini adalah sebuah frase yang sangat terkenal untuk menjelaskan bahwa ada satu kesalahan yang dapat menyebabkan banyak korban. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang sangat disoroti dalam beberapa dunia kehidupan manusia. Contoh misalnya, ketika bicara soal medis, soal kedokteran. Saudara, one mistake, many victims, ini akan sangat berlaku ketika ada seorang dokter yang kemudian salah memberikan diagnosa, yang kemudian salah melakukan tindakan perawatan, lalu menyebabkan seseorang yang harusnya tidak sakit, atau harusnya tidak lebih parah sakitnya, atau bahkan seharusnya tidak meninggal dunia, tapi karena one mistake daripada sang dokter itu, saudara, kemudian orang itu tambah parah sakitnya, atau bahkan sampai akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Victimnya bukan cuma orang yang meninggal atau tambah sakit, tapi keluarga daripada orang yang meninggal itu. Lalu kemudian satu isi rumah sakit yang dipersalahkan. Lalu kemudian dunia medis yang kemudian dipertanyakan dan segala macam, saudara. One mistake, many victims. Atau dalam dunia misalnya soal kehidupan rumah tangga. Ketika ada seorang suami, saudara, melakukan sebuah kesalahan untuk kemudian berelasi dengan lawan jenis. Mungkin zaman sekarang saudara bukan cuma lawan jenis begitu ya, sesama jenis juga begitu saudara ya. Yang kemudian akhirnya membuat pernikahan itu kacau. Dan bukan cuma akhirnya membuat sang istri, atau sebaliknya istri yang melakukan tindakan tersebut dan membuat sang suami menderita. Tapi juga kalau mereka sudah punya anak, maka anak-anaknya pun ikut menderita. Keluarga besar pun ikut malu, saudara. Tempat di mana mereka, kalau mereka orang Kristen, pelayanan, gereja di mana mereka berada, atau mungkin kantor di mana mereka bekerja. Saudara, ada banyak orang yang kemudian terkena pengaruh karena one mistake ini. Satu kesalahan, banyak korban. Saudara, maka ini menjadi bagian yang kita nggak boleh untuk kemudian anggap remeh. Saudara, kita kadang-kala berpikir, ini kesalahan personal saya. Ini uang-uang saya. Ini waktu-waktu saya. Ini hobi-hobi milik saya. Dan kita berpikir bahwa ketika kita melakukan kesalahan, maka itu akan pengaruhnya cuma ke saya. Saudara, kalau kita mau berpikir lebih panjang, kalau kita mau berpikir lebih dalam, ketika saudara salah menggunakan waktu, ketika saudara salah menggunakan uang, ketika saudara salah mengambil keputusan, itu bukan cuma kena kepada diri saudara. Ada banyak orang lain yang terkena yang secara tidak langsung atau mungkin yang secara langsung berakibat dari kesalahan kita. Saudara, ini menjadi bagian yang buat saya sangat penting untuk kita perhatikan. Tapi menariknya saudara, apa yang dilakukan oleh Daud is not just about a mistake. Itu bukan cuma sekedar keteledoran. Itu bukan cuma sekedar sebuah kesalahan pengambilan keputusan. Saudara, Alkitab kita adalah Alkitab yang sangat jujur membongkar kehidupan orang-orang yang kita anggap sebagai raksasa iman. Dan Alkitab membongkar kepada kita satu lagi keburukan, kejatuhan, dosa daripada Daud. Sehingga saudara, kita melihat dalam kisah yang baru kita baca, it's not about just one mistake. Tapi ini tentang one sin, many victims. Dosa dari satu orang, dari satu tindakan, yang kemudian akhirnya mengakibatkan begitu banyak korban. Saudara, mari kita lihat pelan-pelan apa yang terjadi dalam kisah ini. Saudara, kisah ini dimulai ketika Daud terkena yang namanya rayuan daripada si iblis. Ketika dia kemudian dipikat oleh si iblis untuk kemudian menghitung jumlah daripada orang Israel. Saudara, tapi sebelum kisah ini terjadi, saudara, kita harus mengingat bahwa pasal 17 bagian kedua daripada kisah atau kitab Tawarik ini menceritakan tentang bagaimana di pasal 17 itu Allah berkata kepada Daud, kamu tidak akan pernah membangun rumah bagiku. Aku tidak akan mengizinkan engkau membangun rumah. Kenapa? Tanganmu berdarah.
karena kejahatan yang dilakukan kepada Uria dan Batsheba, saudara. Saudara, pada waktu itu Daud kemudian sudah menerima keputusan dari Allah. Oke Tuhan, aku terima keputusan itu. Maka dia mempersiapkan Salomo anaknya, karena memang Allah berjanji bahwa Salomo lah yang akan membangun rumah bagi Allah. Saudara, ketika itu terjadi, Daud mempersiapkan Salomo. Dia mempersiapkan berbagai materi yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Allah. Saudara, dia mengerti posisinya, dia tahu diri di hadapan Allah. Dan saudara, itu tidak hanya berhenti, hanya sekedar mempersiapkan materi yang dibutuhkan, material yang dibutuhkan untuk membangun rumah Allah. Tetapi juga kemudian Daud mempersiapkan konsolidasi politik, saudara. Supaya pada waktu nanti Salomo membangun rumah Allah, dia tidak dikacaukan oleh serangan-serangan dari bangsa yang lain. Maka Daud mencoba di tengah-tengah hidupnya yang sementara, yang dia nggak tahu kapan akan selesai, pada waktu nanti tongkat estafet itu diberikan kepada Salomo, Salomo bisa fokus bangun rumah Allah tanpa ada serangan daripada musuh dan bangsa negara lain. Saudara, maka dari pasal 18 sampai pasal 20 kita menemukan Daud berperang lagi ke sana kemari, lawan Aram, lawan Amori, lawan Filistin, berbagai bangsa, saudara. Demi apa, saudara? Supaya Salomo anaknya bisa fokus bangun rumah Allah tanpa ada halangan, ancaman daripada bangsa lain. Hati Daud sangat baik. Hati Daud sangat fokus melihat bahwa rumah Allah itu harus jadi. Dia persiapkan, sekalipun saudara, dia yang harus mengorbankan nyawanya, dia rela kerjakan itu. Saudara, maka kita perhatikan bahwa konteks penghitungan sensus ini bukan terjadi sekedar karena iblis datang, saudara. Tapi ada seorang teolog yang berkata bahwa apa yang terjadi dalam diri Daud itu sebenarnya membukakan kepada kita pada waktu iblis datang menggoda dia, iblis tahu, saudara. Iblis tahu ada sesuatu di hati Daud yang bisa dipakai untuk mengubah cintanya kepada Tuhan. Yang tadinya menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tadinya dia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, iblis tahu ada celah yang bisa dipakai. Dan celah itu yang dipakai oleh iblis. Saudara, Daud pada waktu itu dia kemudian menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang akhirnya bukan lagi mengandalkan Tuhan dalam peperangan, tapi dia menjadi pribadi yang mengandalkan kekuatan manusia. Soalnya menjadi hal yang sangat-sangat ironis buat Daud. Sekian lama perjalanan hidupnya dikejar-kejar oleh Saul, berhadapan dengan Goliat, mau dibunuh oleh Absalom anaknya sendiri, dikejar-kejar oleh bangsa yang lain, tinggal di tengah-tengah negara orang Filistin sampai jadi kayak orang gila, saudara. Daud sudah melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Tapi Daud bukan manusia super. Di tengah akhir hidupnya ketika Tuhan berkata bukan kamu yang bangun tapi anakmu yang bangun dan dia persiapkan diri untuk itu. Tuhan bukakan kepada kita. Dia tetap manusia yang lemah. Dan iblis menggunakan celah itu untuk kemudian menghasut dia. Membawa dia yang tadinya mengandalkan Allah menjadi mengandalkan manusia. Saudara, apa yang terjadi ini bukan cuma sekedar masalah pergantian dari mengandalkan Allah dan sekarang mengandalkan manusia. Saudara, kalau saya renungkan apa yang terjadi dalam diri Daud, ini juga merupakan sebuah usaha untuk mengendalikan kehidupan. Tidak lagi memberikan tempat terutama, remote control itu bukan lagi di tangan Allah. Tapi sekarang Daud seperti mau berkata kepada Tuhan, I will take it away God. Aku ambil lagi itu remote control. This is my life. Aku yang seharusnya mengendalikan. Tiap kali mau berperang, tiap kali mau melawan musuh, tiap kali harus mengerjakan berbagai hal, aku yang harusnya berperang. Dengan kekuatanku, dengan pasukanku. Saudara, itu sebabnya dia menyuruh masyarakat untuk melakukan sensus. Saudara, Yoab, dalam kisah di Samuel maupun dalam kisah di Tawarik, Yoab adalah seorang jenderal yang gak banyak ngomong. Yoab lebih kepada eksekutor di lapangan. Tapi di hari itu, pada waktu Daud menyuruh dia untuk menghitung jumlah orang, Saudara, Yoab tahu ada yang gak benar ini. Ada sesuatu yang salah. Saudara, Yoab coba untuk ngomong, ini kan milikmu, mereka hambamu. Mengapa engkau harus melakukan kebodohan ini, kesalahan ini yang akhirnya akan ditanggung oleh orang Israel. Saudara, Yoab tahu ini pun sesuatu yang salah. Bahkan Alkitab catat dia nggak hitung orang Lewi, dia nggak hitung orang Benyamin. Kenapa, saudara? Karena dia tahu ini memuakan perintah yang memuakan. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Daud, saudara, mencoba mengendalikan hidupnya, mengontrol kembali, mengambil alih posisi Allah
dan menempatkan dirinya menjadi yang utama. Seorang penafsir bernama Richard L. Pratt berkata begini, saudara. Apa yang Daud lakukan adalah sebuah ekspresi dari hati yang tidak merasa puas, hanya mengandalkan kasih karunia Allah. Saudara, buat Daud, kasih karunia itu indah, yes. Buat Daud, kasih karunia itu menyenangkan, tentu saja. Tapi entah apa yang terjadi, saudara, di dalam keberdosaannya sebagai manusia, dia mulai terpikat kepada hal yang lain dan bukan lagi hanya mengandalkan kasih karunia Allah. Saudara, saya bukan berkata bahwa kalau kita menjadi Daud artinya kita nggak usah perang, ya udah Allah lakukan aja sendiri begitu kira-kira. Enggak, saudara. Daud tetap berperang kok. Saudara, saya bukan berkata bahwa kalau gitu kita hanya mengandalkan kasih karunia Allah, berarti hari ini kita nggak usah kerja, nggak usah pikir strategi bisnis yang baik, nggak usah pikir bagaimana planning untuk kuliah selesai tepat pada waktunya, nggak usah berpikir bagaimana riset ini, riset itu dan segala macam. Bukan, saudara. Bukan itu poin saya. Saudara, ada orang berkata begini bahwa do your best and God will do the rest, begitu ya. Saudara mungkin sangat tahu saudara akan frase atau kalimat seperti itu. Sebuah kalimat yang sangat menegaskan kamu harus melakukan yang terbaik. Dan nanti Allah akan lakukan sisanya, gitu kira-kira. Saudara, dalam benak kita kalimat itu ya kayaknya ada benernya begitu ya. Bagian saya memang lakukan yang terbaik, bagian Allah sisanya. Kenapa sisanya? Karena ada banyak hal yang saya nggak tahu. Ada banyak misteri dalam hidup saya yang saya nggak ngerti. Maka kalau sekarang saya do my best, lakukan apa yang terbaik di kerjaan saya, di keluarga saya, di pelayanan saya, dan saya yakin Allah akan do the rest. Lakukan sisanya seperti apa. Saudara, satu sisi kalimat itu oke. Tapi buat saya ada sesuatu hal yang buat saya kurang tepat begitu. Mengapa kurang tepat? Karena pada waktu kita do the best, bukan karena kita yang mengambil alih semuanya dan Allah tinggal sisanya. Bisa coba pikirkan, saudara. Bukankah seharusnya do your best because he always do his best? Allah selalu excellent, saudara. Gak pernah ada dalam rencana yang dia kerjakan ada ruang untuk kesalahan di situ. Gak ada. Dia selalu mengerjakan yang terbaik, yang terindah, yang termanis, yang kau bahkan gak pernah bisa pikirkan itu. Sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang muncul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan, saudara. He always do his best. Sehingga pada waktu kita do our best, itu bukan karena kita kasih restnya kepada Tuhan. Bukan. Tapi karena kita mengikuti geraknya Tuhan. Meresponi apa yang menjadi karakternya Tuhan. So, apa yang terjadi dengan Daud justru sebaliknya. Dia bukan do his best and God do the rest. Tapi dia mau mengambil semuanya, saudara. Dia bukan sekedar do his best because God always do his best. Enggak. Tapi dia betul-betul mau menjadi superhero yang terutama di Israel. Dan ini sangat menyedihkan. Saudara, mari coba kita berhenti sebentar dalam bagian ini. Dan kita sama-sama merenungkan, saudara. Bukankah apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Daud adalah bagian yang sama yang setiap kita juga alami? Bukankah ini adalah bagian yang sering kali menggerogoti kehidupan kita? Ya, kita bisa salahkan iblis. Iblis menggoda, iblis ngerayu, iblis ini, iblis itu dan segala macam. Saudara, ini adalah bagian yang saya rasa gak fair, saudara. Mungkin iblis juga marah ya, saudara ya, ketika disalahkan mulu. Lu yang kepengen, gue yang disalahin. Gue gak ngapa-ngapain aja tetap disalahin begitu. Tapi saudara, ini menjadi bagian yang buat kita harusnya kita juga merenungkan. Jangan-jangan. Ya, iblis memang bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja. Tapi ketika dia bekerja, dia tahu, saudara, ada celah di hatimu. Kau sudah mulai condong kepada arah yang lain. Kau sudah mulai terpikat bukan kepada kasih karunia Allah. Tapi engkau terpikat kepada kuasamu, kendalimu, asetmu, security yang kau miliki. Dan itu akhirnya menjadi bagian yang kita pikir kita sedang do our best. And God do the rest. Saudara, bukankah ini adalah bagian di mana kita harus bertanya, jangan-jangan ada berhala kenyamanan dalam diri saya.
Di mana saya tidak mau lagi mengandalkan kasih karunia Allah. Karena mungkin sepanjang hidup kita, ada banyak faktor yang kita nggak bisa hitung tentang kasih karunia Allah. Dan memang dia sangat misterius sekali, saudara. Mungkin ada banyak hal dalam hidup kita, di mana kita merasa nggak nyaman kalau sesuatu terjadi last minute, perubahan itu terjadi last minute. Dan buat kita nggak sanggup berjalan dengan situasi kayak begitu terus. Kita mungkin tipe orang yang kepengen semuanya udah terplanning, A, B, C, D, semua udah terstruktur. Dan kita nggak ngerasa oke kalau kemudian kita hanya bergantung kepada Tuhan. Yang kita nggak bisa lihat, yang kita nggak bisa dengar suaranya, yang kita nggak bisa kemudian tahu bagaimana cara dia bekerja. Kita nggak nyaman dengan semua itu. Kita lebih nyaman untuk mengikuti apa yang kita inginkan, saudara. Atau mungkin ini bicara soal berhala yang lain, berhala pengendalian. Dan kita merasa bahwa kalau saya hanya bergantung kepada kasih karunia Allah, bukankah itu artinya saya kehilangan kendali? Saya kehilangan kontrol atas hidup saya. Bagaimana caranya saya bisa berjalan di tengah bisnis yang banyak tekanan, persaingan yang gila-gilaan, hukum di Indonesia yang gak jelas. Bagaimana saya bisa bertahan di tengah himpitan berbagai macam ekspektasi dari keluarga, dari teman-teman. Bagaimana saya bisa bertahan di tengah persaingan, di tengah dunia kerja, saya baru mau lulus, cari lapangan kerja susah, layoff di mana-mana, ekonomi Indonesia kayaknya nightmare banget, mimpi buruk banget. Gimana bisa bertahan di semua itu? Dan kita ngerasa bahwa kita harus kendalikan dengan kekuatan kita, pikiran kita, otak kita, strategi kita. Dan akhirnya kasih karunia Allah cuma jargon. Ya, cuma sekedar sebuah slogan ketika kita ngerasa bahwa saya sudah sampai di titik buntu. Kasih karunia Allah cuma ban serep ketika strategi saya gagal. Dan kita ngerasa, aku sudah do my best. Sekarang giliran Tuhan do the rest. Padahal sejak awal dan selama perjalanan kita kerjakan, kita nggak pernah bersama Tuhan. Atau mungkin ini bicara soal berhala pencapaian. Kita kepengen mencetak nama, menerima award sebanyak-banyaknya, achievement yang bisa dibanggakan di tengah keluarga, achievement yang bisa dibanggakan di antara orang-orang lain. Kita kepengen orang tahu kita bukan orang sembarangan. Dan itu menjadi bagian yang kita perjuangkan. Sehingga kita nggak tahu lagi membedakan. Saya sedang memberhalakan pencapaian dengan ini berkat dari Allah dalam kasih karunia-Nya. Saudara, apa yang terjadi dalam diri Daud adalah bagian yang saat ini, di zaman ini, saudara dan saya bergumul dan menghadapi semua ini. Saudara, maka disinilah saya coba merenungkan saudara bahwa ketika Daud berdosa, ketika kita juga jatuh dalam dosa yang mungkin mirip atau versinya berbeda. Saudara, saya melihat bahwa ini adalah cara di mana Allah sedang membukakan kepada kita. Tangan karunia Allah itu, God's gracious hands itu, lagi bekerja ngebukain dan ngebuangin kebusukan dalam hati kita dengan berbagai cara. Bagi Daud pada waktu itu mungkin Allah izinkan iblis hadir dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Mungkin Allah izinkan ada peristiwa mengalami kemenangan sampai Daud kemudian mulai mengarahkan hatinya kepada yang lain. Allah izinkan, kenapa? Karena Allah tahu saudara ada sesuatu yang busuk dalam hati Daud. Dan Allah ingin cabut itu, Allah ingin operasi itu. Dan itu gak gampang. Daud harus melalui masa-masa yang sulit ini. Mungkin saat ini saudara juga sama. Ada peristiwa tertentu. Atau mungkin seperti pada diri Daud, ada Yoab yang ngomong kepada Daud, Daud itu salah loh. Dan sekarang mungkin ada orang-orang yang juga kemudian mempertanyakan tindakan saudara. Kenapa begini? Apa yang kau lakukan itu kayaknya gak benar deh. Mereka challenging keputusanmu. Saudara, maukah engkau kembali dan melihat jangan-jangan itu cara Allah sebenarnya menggunakan orang-orang tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, untuk ngebukain betapa busuknya hati kita. Dan Allah mau buang hati yang busuk itu. Saudara, pada waktu saya tingkat 3, Tuhan izinkan saya jadi ketua senat di STT Amanat Agung, saudara.
Saudara, pada waktu itu bulan Desember, setelah kami selesai kuliah, semesteran selesai, 2 minggu sebelum perayaan Natal, Natal kampus, saudara, salah seorang teman kami mengalami peristiwa duka cita, papanya dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian dari dosen telepon saya dan minta saya atur, saudara, untuk ada satu waktu, ada satu hari ibadah penghiburan, itu semua dari STT yang kerjain. Yang khotbah dari STT, dosen STT AA, lalu kemudian yang mimpin pujian, lalu paduan suara dari mahasiswa STT Amanat Agung. Saudara, dosen itu kemudian minta saya untuk handle itu, koordinator itu, koordinasikan itu. So, maka kemudian ya saya kerjain, saudara, saya lakukan itu. Termasuk, saudara, menghubungi orang, siapa yang nyetir mobil, siapa yang latih paduan suara, siapa yang jadi WL, dan segala macamnya, saudara ya. Tapi di hari itu, saudara, entah kenapa, pada waktu itu saya belum tahu ya, saudara ya, ada greget di hati saya untuk panasin mobil, saudara. Padahal saya nggak pernah panasin mobil sebelumnya. Saya nggak pernah nyetir, saya nggak pernah duduk di belakang setir, saudara, atau di depan setir, saya nggak pernah. Saya biasa nyalain motor, saya biasa naik motor, jadi saya pikir, saudara, nyalain mobil sama kayak nyalain motor. Starter, masukin kunci, putar on, starter, gas, nyala. Gitu ya, saudara ya. Dan zaman itu kan bukan zaman mobil matic, saudara, masih pakai kopling. Saya pikir juga sama, saya bisa naik motor kopling, saudara, di waktu itu. Jadi ya udah, pencet kopling, starter, gas, nyala, begitu kira-kira. Tapi kan saya nggak pernah nyalain mobil. Maka hari itu, saudara, saya ambil kunci mobil, kemudian saya masuk ke mobil, saya nyalain. Percobaan pertama, ketika saya udah starter, saudara, kan kuncinya mesti diputar begitu ya, saudara ya. Beda sama zaman sekarang kan pakai tombol. Kalau zaman dulu mesti diputar begitu ya. Cet begitu ya, saudara ya. Saudara, pada waktu itu, ketika saya starter, maju dikit terus mati. Kalau saudara pernah nyetir mobil manual, kira-kira kenapa tuh, saudara? Betul, persnelingnya masuk. Karena persneling masuk, apa yang harus dilakukan supaya nyala? Netralin satu, atau yang kedua apain? Koplingnya diinjek. Gitu ya, saudara ya. Kalau nggak mau netralin, koplingnya diinjek dong, begitu kan? Maka apa yang terjadi, saudara? Sama, saya juga pikir begitu, tapi saya bukan netralin, saya injek kopling. Saya injek kopling, saya starter, saudara. Gas, jing, wah nyala. Tapi entah kenapa, saudara, kaki kiri saya kemudian saya tarik pada waktu saya ngegas. Maka mobil itu kemudian berjalan, saudara. Mobil itu diparkir di depan ruang chapel yang dindingnya dari kaca. Ketika mobil itu masuk 3 meter ke dalam, di depannya ada mimbar, ada keyboard, ada sound system. Dan saya menghajar semua itu masuk sampai ke dalam. Ketika semua orang yang lagi latihan paduan suara, untung banget, saudara, mereka tidak latihan di depan. Mereka latihan di belakang daripada ruang chapel itu. Saudara, kemudian mereka melihat saya di situ. Saya cuma bisa ada di setir di mobil dan berkata, mati gue, mati gue, mati gue. Itu, saudara ya. Saudara, singkat cerita, urusan beres, saya harus ganti kaca, saya harus ganti mobil, saya kemudian mengalami semua itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Sering gak, saudara, kayak gini ya? Kita yang bodoh, yang disalahin Tuhan, kan gitu ya, saudara ya. Kenapa Tuhan izinkan? Kok Tuhan tega sih, Tuhan? Kan saya mau siapin mobil nih, Tuhan, buat pelayanan ke rumah duka. Kan saya mau siapin mobil, kok Tuhan izinkan sih? Begitu ya, saudara ya. Saudara, tahun itu menjadi Natal terburuk dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah alamin lagi, saudara, Natal seperti itu. Mengalami dan melakukan hal yang sangat memalukan. Waktu itu saya belum ngerti, saudara. Sampai kemudian melewati Natal, masuk ke dalam tahun ajaran baru, saya males datang ke kampus. Malu, saudara. Malu banget. Posisinya adalah ketua senat lagi begitu. Dan orang ketika ngelihat saya kayaknya, aduh gimana gitu. Saudara, saya sendiri rasa saya tidak mau kembali ke kampus. Saya nggak mau balik, malu sekali. Tapi saudara, saya paksa diri saya, nggak bisa lah, masa gara-gara nabrak mobil pelayanan gue batal, panggilan gue batal begitu. Maka akhirnya saya paksa diri masuk, saudara. Ketemu dengan dosen,
Lalu kemudian dosen itu berkata kepada saya, apa yang kamu pelajari tentang hidupmu dari kisah itu? Bukan tentang Tuhan, tentang hidupmu. Saudara, saya kemudian dengan jujur berkata, kayaknya ya, di waktu saya ngambil kunci itu, mau ngidupin mobil, ada kesombongan yang bodoh dalam hidup saya. Kesombongan untuk tunjukin saya bisa ngidupin mobil loh. Bodoh banget kan saudara ya. Tapi entah kenapa itu seperti sebuah trofi, piala yang sangat bergengsi buat saya. Entah kenapa. Di waktu itu sangat menggoda sekali. Padahal kalau ditilik sekarang, apa hebatnya sih ngidupin mobil? Nggak ada hebatnya. Tapi entah kenapa hari itu, hal yang bodoh dan sangat sepele itu, sangat menyenangkan buat saya. Dan Tuhan kemudian tunjukin ke saya, kebusukan hati saya yang dapat dengan mudah menjadikan hal yang sampah sebagai yang utama dalam hidup saya. Sejak itu saudara, saya terus bertanya dan menjaga hati saya, adakah sampah yang saya naikkan sebagai piala? Adakah sampah yang saya naikkan sebagai harta dalam hidup saya? Tapi cara Tuhan izinkan peristiwa itu menyakitkan. Sore hari ini kalau mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Ada orang tertentu, peristiwa tertentu. Saudara mari kembali ingat ini. Tangan Tuhan sedang bekerja. Membukakan dan membuang kebusukan itu. Saudara, kisah Daud gak berhenti sampai di situ. Daud kemudian mengalami yang namanya pertobatan. Ketika Daud bertobat, hal pertama yang paling dia lakukan adalah dia ngaku jujur. Dia tidak membungkus dosanya dengan berbagai konsep-konsep yang manis, yang manusiawi, yang kayaknya it's okay. Enggak, saudara. Dia jujur ngomong sama Tuhan, aku sudah sangat berdosa, itu kesalahan, itu kebodohan. Saudara, dia lakukan itu sebagai sebuah tindakan karena dia sadar apa yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Dan bukan cuma selesai sampai di sana. Daud bertobat bukan cuma sekedar ngaku dosa, bukan cuma sekedar ngaku salah, enggak saudara. Tapi pertobatan Daud kemudian diikuti dengan kerelaan menerima disiplin dari Allah. Saudara, Daud kenal Allah yang dia sembah bukan sekedar Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang kudus. Sehingga saudara dalam pengenalannya itu, dia kemudian berkata, oke, aku siap terima apa yang mau Tuhan kerjakan. Dan di dalam anugerah Allah, saudara, Allah kemudian memperkenalkan kepada Daud lebih dalam lagi tentang siapa Allah buat Daud. Saudara, itu sebabnya pada waktu Daud disuruh pilih mau kelaparan 3 tahun, mau diserang musuh 3 bulan, atau mau kemudian kamu mengalami sakit sampar orang Israel selama 3 hari. Daud kemudian dengan tenang bisa berkata, aku pilih jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak pilih kelaparan, dia tidak pilih diserang, saudara. Padahal kalau kita mau pikir baik-baik, kelaparan dan diserang musuh, ini 2 hal yang bisa diantisipasi oleh Daud. Untuk setidaknya korbannya bisa lebih minim. Daud bisa pikirkan dari sekarang atau dia bisa merebut dari bangsa-bangsa lain supaya Israel tidak kelaparan. Atau dia bisa kemudian membuat supaya tentaranya itu sanggup bertahan menghadapi musuh yang 3 bulan itu. Tapi saudara perhatikan, Daud tidak pilih apa-apa yang bisa diantisipasi manusia. Dia pilih kerelaan didisiplin ke tangan Allah. Bukan karena waktunya lebih singkat, bukan. Tapi karena pribadi yang mengerjakannya. Itu yang menjadi pusatnya, saudara. Saudara perhatikan sekarang ada pergeseran dalam diri Daud. Pergeseran yang tadinya mengandalkan manusia, sekarang dia bergeser dan mengandalkan Tuhan. Tapi menariknya ketika dia mengandalkan Tuhan, dia lakukan itu di tengah disiplin dari Allah. Bukan dalam keadaan happy-happy, saudara. Bukan dalam keadaan baik-baik saja, tidak. Tapi dia sadar betul Allah disiplin dia dan dia lebih memilih, lebih baik dia mengalami Allah yang mendisiplin dia secara langsung, saudara. Karena dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Allah yang sangat besar kasih sayangnya. Saudara, menjadi bagian yang buat saya sangat menarik, saudara. Kalau kita mau kembali renungkan ini dalam kehidupan kita, saudara, bukankah ini juga menjadi bagian yang Allah inginkan?
Ketika Allah tegur saudara dan saya. Ketika Allah izinkan peristiwa sesuatu terjadi. Ketika ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk challenging keputusan kita. Atau apa yang menjadi kerinduan dan ambisi kita. Saudara, seberapa besar kita kemudian terbuka kepada Tuhan. Seberapa besar kita kemudian jujur berkata, iya Tuhan, hatiku memang jahat. Tidak mengemasnya dengan topeng saya masih manusia. Tidak mengemasnya dengan topeng ini langkah yang logis. Dan segala hal saudara, tapi dengan jujur berkata, ampuni aku Tuhan. Aku menaikkan sampah sebagai yang terutama. Ampuni aku Tuhan. Karena aku mengandalkan relasiku dengan manusia. Ampuni aku Tuhan, aku mengandalkan logikaku. Ampuni aku Tuhan, aku menghitung-hitung berkat yang aku punya. Dan aku pikir aku sanggup bertahan di tengah situasi ekonomi yang buruk ini. Ampuni aku. Seberapa jujur kita mau datang pada Tuhan. Dan betul-betul mengakui itu dosa. Bukan cuma sekedar a bad mistake. Seberapa juga kita kemudian rela terima disiplin dari Allah. Saudara, kita seringkali kepengen melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan kemudian kalau bisa Tuhan jangan hukum gitu. Ya diampunin, datang hari Minggu doa, Tuhan ampunin. Tapi setelah itu udah, Tuhan lupain dia betul-betul, jangan hukum dah Tuhan begitu ya. Kita juga kepengen begitu saudara. Makanya waktu kita kecil saudara lakukan kesalahan, pada waktu dipanggil papa atau mama pasti lari kan begitu saudara ya. Jarang ada anak yang lakukan kesalahan, aku salah, hukum aku mama begitu ya. Itu kan jarang banget ya saudara ya. Tapi apa yang Daud kerjakan, seharusnya menjadi pola juga dalam kehidupan kita. Pola di mana kita terbuka kepada disiplin dari Allah. Karena kita tahu disiplin itu betul-betul Allah kerjakan untuk membentuk hidup dan pengenalan kita. Dan seberapa hati kita kemudian ketika Tuhan disiplin, ketika jujur sama Tuhan, kita tetap mau kenal Allah. Kita nggak marah sama Tuhan. Kita nggak ngerasa bahwa aku kan sudah pelayanan Tuhan, nggak sepantasnya gara-gara kesalahan kecil ini, dosa kecil ini Tuhan hukum aku. Masa Tuhan lupain pelayananku yang udah lama itu? Masa Tuhan lupain persembahanku, perpuluhanku, semua kebaikanku yang udah lama itu? Masa sih begitu Tuhan? Dan ketika kita marah, kita nggak mau lagi dekat sama Tuhan. Gak sedikit orang Kristen seperti ini saudara, transaksional sama Tuhan. Tapi Tuhan panggil kita, sekalipun di tengah-tengah disiplin itu, dia mau kita mengenal dia. Mengenal tangan kasih karunia-Nya yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang terjadi dalam Daud, apa yang terjadi juga harusnya dalam hidup kita. Sebuah kesadaran tangan kasih karunia Allah bekerja lewat disiplin. Untuk apa? Mengubahkan hati kita. Allah disiplin itu bukan karena dia Allah yang senang menghukum orang. Tidak saudara. Saudara, gak ada ayah, gak ada mama yang happy pada waktu dia harus hukum anaknya. Gak ada. Apalagi kalau hukuman itu hukuman yang harus dikerjakan begitu berat. Saudara, gak ada saudara. Kalau kita sebagai orang tua dalam dunia yang sementara ini mengalami itu, apalagi Allah pada waktu dia melihat hidup kita, dia juga pasti ngalamin gak enaknya disiplin kita, tapi dia harus kerjakan itu. Kenapa? Karena dia tahu, kalau kita tidak didisiplin, kalau Daud tidak didisiplin, dosa itu tidak lagi menjadi bagian yang mematikan, yang kemudian tidak lagi dijauhkan, kemudian dianggap remeh lagi, di-entertain lagi dosanya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh dalam lingkaran setan. Gak pernah bisa keluar dari semua itu. Surah Allah seringkali pakai disiplin yang sangat menyakitkan, memalukan. Untuk apa? Bahwa kita mengenal Allah yang sayang sama kita. Saudara, ini adalah cara Allah ketika Allah mengerjakan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Dan cara Allah ketika Allah juga mengerjakan rencana keselamatannya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau kita melihat saudara akan apa yang terjadi dalam diri Daud, one sin many victims, kita mungkin ngerasa ini gak adil Tuhan. Daud yang berdosa, harusnya Daud aja yang dibunuh. Kenapa Daud yang berdosa, kemudian 70.000 orang harus mati? Kenapa Daud yang berdosa, 70.000 orang Israel yang mendapatkan konsekuensinya? Saudara, kalau kita hanya melihat seperti itu, kita mungkin akan mulai meragukan kebaikan Allah. Tapi ada dua hal saudara yang saya kepengen kita sama-sama mengerti begini. 3 hal yang saya pengen kita sama-sama mengerti saudara. Yang pertama, saudara, kalau kita membaca kitab Samuel, pada waktu Saul dipilih menjadi raja, Allah sudah pernah bilang kepada orang Israel, jangan pilih manusia sebagai rajamu. Karena kalau manusia sebagai rajamu, dia akan ngerjain apapun yang dia suka dan kamu yang akan terima konsekuensinya. Allah sudah pernah kasih tahu itu saudara. Tapi orang Israel kemudian tetap ngotot dan berkata, kami mau raja seperti bangsa yang lain. Lalu Allah berkata
kepada Samuel pada waktu itu. That's okay Samuel. Mereka bukan nolak kamu, mereka nolak aku, kata Allah. Saudara, maka ketika kemudian one sin many victims, secara biblical saudara, itu adalah konsekuensi yang Israel sudah taken kontrak untuk itu. Ketika mereka terima seorang manusia sebagai raja mereka. Hal yang kedua saudara, secara doktrin Allah, saudara perhatikan bahwa Allah bukan Allah yang keji, Allah bukan Allah yang kejam. Pada waktu one sin many victims ini bukan berarti saudara Allah bersuka cita atas semua itu, tidak. Saudara kita menemukan di ayatnya yang ke-7 saudara, ketika Allah berkata itu jahat, apa yang dikerjakan oleh Daud itu jahat dan Allah menghajar Israel, tapi kemudian kita juga menemukan ayat 15 Allah menyesal. Sebuah cara penulis Alkitab untuk kasih tahu Allah berduka atas hukuman yang dijatuhkan itu. Bukan karena dia berbolak-balik hatinya, tidak. Tapi ini sebagai cara penulis Alkitab mau kasih tahu Allah pun berduka atas kebodohan Daud, dosa Daud, dan akibat yang diterima. Tapi saudara, Allah mengerjakan itu bukan karena dia jahat, saudara. Saudara, ada orang menghukum orang lain dengan sebebas-bebasnya, kebablasan bahkan, untuk kemudian memuaskan kemarahannya. Dan manusia seringkali lakukan itu. Tapi Allah nggak bisa lakukan itu, saudara. Allah nggak bisa. Allah itu kudus. Maka artinya pada waktu dia menghukum pun, dia nggak akan pernah kebablasan melewati kekudusannya. Allah itu penuh kasih. Sehingga pada waktu dia menghukum pun, dia nggak akan pernah kebablasan melewati kasihnya. Saudara, sama ya saudara ya, sedikit mungkin bisa disamain. Orang introvert disuruh nyambut-nyambut orang saudara. Orang introvert, apalagi kalau introvert parah begitu ya, MBTI-nya pojok kiri banget begitu, kira-kira introvert banget begitu. Suruh nyambut orang, ngobrol sama orang, dan kita bilang, lu gimana sih orang Kristen harus penuh kasih dong. Stres dia saudara, lebih baik gak jadi orang Kristen mungkin buat dia begitu ya, karena dipaksa seperti itu. Atau sama seperti orang ekstrovert disuruh, lu jangan cerewet bisa gak sih? Semua lo ajak ngomong, patung juga lo ajak ngomong begitu, saking ekstrovertnya begitu. Saudara, kita suruh dia diem, sama juga kita berkata, sesuatu hal yang sangat sulit buat dia saudara. Saudara, kita yang introvert, kita yang ekstrovert, akan sangat sulit untuk keluar dari pagar yang kita rasa, kita gak bisa. Bisa gak 1 kali 2 kali? Ya mungkin bisa, terpaksa banget abis itu tepar 3 hari begitu kira-kira ya. Karena ngerasa energi sosialnya udah habis begitu kira-kira. Gak mau ketemu orang atau kemudian semua diajak ngomong karena disuruh diem gitu. Tapi Allah gak bisa saudara. Pada waktu dia mengizinkan penghukuman ini, dia bukan karena jahat, dia bukan karena dosa, dia bukan karena Allah yang tidak tahu batasan, tidak. Dia mengerjakan di dalam batasnya, itu sebabnya dia masih berkata cukup. Dia bisa memilih hancurkan saja semuanya. Tapi Allah memilih untuk berkata cukup. Yang ketiga, apa yang dialami oleh Daud dan orang Israel adalah bagian untuk bawa kita melihat betapa ngerinya dosa. Betapa ngerinya dosa. Dosa tidak hanya menghancurkan satu manusia yang berdosa, tapi dosa menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Dosa menghancurkan relasi di sekitarnya. Dosa menghancurkan semua yang dia sudah bangun. One sin, many victims. Betapa ngerinya dosa. Dan Allah tahu itu. Itu sebabnya Allah datang ke dunia. Membereskan dosa itu. Dan dia menjadi a victim for all sins. Sekarang kita melihat bahwa kalau kita ngerasa gak adil Daud yang berdosa 70.000 orang mati. Allah mau kasih tahu lewat peristiwa ini. Ada peristiwa yang lebih tidak adil lagi. Ketika semua manusia harusnya binasa. Tapi Yesus rela naik ke atas kayu salib. Sebagai bukti dia mengasihi manusia. One victim for all sins. Dan dia tanggung itu. Di atas kayu salib. Maka hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita masuk ke dalam Jumat Agung dan Paskah. Dan terus aware. Dengan hati kita. Jangan entertain dosa. Yang akan menghancurkan hidupmu. Menghancurkan relasimu dengan Tuhan. Menghancurkan banyak orang di sekitarmu. Dan lihatlah kepada Kristus. Kau gak bisa berjuang sendirian melawan dosa. Kau butuh dia. Sebagai satu-satunya korban penebusan. Juru selamat. Yang sanggup menolong engkau dan saya. Menghadapi dosa itu. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan. Saudara, mari ambil waktu sebentar berdoa di hadapan Tuhan.
Mari lihat lagi apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan katakan, Tuhan, kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin bongkar dari kebusukan hatiku. Ada sesuatu yang Tuhan mau bongkar untuk menyatakan anugerah-Mu, bahwa aku mengenal Engkau lebih dalam lagi. Maukah engkau datang pada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan. Mungkin sakit, mungkin memalukan, tidak nyaman. Aku harus menangis karena itu. Tapi kalau itu demi aku mengenal Engkau lebih dalam, demi aku mengasihi-Mu, demi aku lepas dari dosa, maukah engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, lakukan apapun. Sudah ambil waktu sebentar berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kalau engkau melihat kami meninggikan sampah dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kalau engkau melihat kami memberhalakan sesuatu dan tidak lagi menjadikan engkau sebagai Tuhan yang terutama dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berbalik dari dosa kami, bertobat dari seluruh pelanggaran hidup kami di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau disiplin kami, sekalipun kami tahu itu sakit, kami tahu itu gak nyaman, tapi kalau Tuhan anggap itu perlu agar kami menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih mengasihi Yesus, lebih serupa dengan Yesus, lebih jadi saluran berkat, kuatkan kami melalui disiplin itu ya Tuhan. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Dan kami kembali memandang kepada salib-Mu. Ya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Agar perjalanan hidup kami yang sementara ini bukan kami lalui dengan kekuatan kami, di dalam anugerah-Mu.